Gimana kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan Bismillah tadi pembelajaran kita lancar dari awal hingga akhir. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Anak-anak ibu ada yang tidak hadir? Regina kemana Regina? Sakit. Sakit. Regina ya. Regina aja kan? Iya, belum. Baik. Selanjutnya, ibu mau tanya dulu, minggu kemarin apa pembelajaran kita? Taubat. Taubat. Apa itu taubat? Kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah kita. Baik, sekarang ibu mau melanjutkan materi kita. Jadi materi kita kali ini itu merasa diawasi Allah atau muraqabah dalam kehidupan seorang muslim. Kira-kira Alisha merasa nggak diawasi Allah? Fitri merasa nggak diawasi sama Allah? Merasa. Zilfa? Merasa. Contohnya? Kalau lagi sholat diawasi sama Allah. Kalau lagi sholat diawasi sama Allah. Jadi kita masuk kepada tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi tujuan kita mempelajari muraqabah ini, yang pertama ibu mau anak-anak ibu memahami konsep dan mengenali bagaimana itu definisi daripada muraqabah, mengenali cakupannya dan lain-lainnya. Terus yang kedua, ibu mau anak-anak ibu tuh mengetahui dalil dasar dari muraqabah itu tadi. Kenapa muraqabah ini ada seperti itu ya. Terus yang ketiga, supaya anak-anak ibu tuh mengetahui manfaat dari muraqabah ini, dari penerapan muraqabah ini. Terus yang terakhir, supaya anak ibu bisa mengamalkan muraqabah ini dalam kehidupan sehari-hari. Mau mengamalkan muraqabah? Mau, Bu. Oke, lanjut. Seperti yang tadi sudah anak ibu katakan, muraqabah itu apa? Muraqabah itu adalah keadaan hati dan pikiran di mana seorang muslim senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-geriknya maupun lahir dan juga batin. Boleh diulang Zulfa? Muraqabah adalah kita terbiasa merasa diawasi oleh Allah, baik lahir maupun batin. Nah, sekarang muraqabah itu kan ada ciri-ciri orang yang telah menerapkan sifat muraqabah dalam dirinya. Yang pertama itu ada kesadaran penuh. Contohnya apa? Contohnya nih, misalnya senantiasa kita ingat bahwasanya itu Allah ada di mana-mana. Allah selalu mengawasi kita. Contohnya, Alisha
Kalau seandainya kita merasa diawasi Allah, kita akan takut untuk berbuat dosa. Makanya selalu anak-anak ibu harus menerapkan sifat muraqabah tadi. Mau? Nah, jadi sekarang itu ada dalil Al-Quran tentang muraqabah ini. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid ayat berapa, Nak Fitri? Ayat 4. Nah, jadi ibu bacakan dulu ya, baru anak-anak ibu nanti didengar dan diikuti, ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju fiha wa ma yakhruju fiha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Nah, jadi ibu mau anak-anak ibu baca sama-sama ya. Baik, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersama semua. Dia bersemua di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi poin utama dari yang menggambarkan muraqabah ini dalam Quran surat Al-Hadid ini adalah ini. Sampai sini. Itu sudah menjelaskan bahwasanya Allah selalu bersama dengan kita dimanapun, kapanpun. Jadi Allah melihat semua yang kita kerjakan. Walaupun contoh misal Silva lagi diam-diam mau ngambil barang orang, kan gak ada orang, tapi Allah kan ada, Allah kan melihat. Jadi tetap tidak boleh, tetap tidak boleh. Paham? Boleh dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu bagaimana? Tolong dijelaskan. Silakan Silva. Dimanapun kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah. Dan apapun yang kita kerjakan, Allah pasti melihat. Jadi bolehkah berbuat buruk kalau orang nggak ada? Tidak boleh. Jadi tetap harus berbuat baik.
Jadi, ketika anak-anak ibu menerapkan sifat muraqabah itu tadi dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten, anak-anak ibu itu akan mendapatkan penambahan ketakwaan seperti meningkatnya rasa takut dan cinta kepada Allah. Muraqabah itu adalah suatu tingkatan di mana kita penghambaan diri kita kepada Allah itu ada. Jadi ketika seseorang rasa takutnya mulai meningkat, maka rasa cintanya kepada Allah akan mulai meningkat. Dia juga akan mulai ketakwaannya itu akan mulai naik. Kenapa? Karena dia akan selalu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Yang kedua, akan mendapatkan ketenangan hati. Nah, apabila anak-anak ibu menerapkan sifat muraqabah itu tadi, selalu merasa diawasi Allah, anak-anak ibu akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jika anak-anak ibu sudah terhindar dari perbuatan maksiat, maka akan mendapatkan yang namanya ketenangan hati. Terus selanjutnya peningkatan ibadah. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada nggak anak-anak ibu yang melaksanakan ibadah itu secara terpaksa? Tidak, berarti udah ikhlas semua ya. Masya Allah, pintar anak ibu. Jadi ketika anak-anak ibu sudah merasa ibadah ini tuh wajib, jangan karena ini kan disuruh ibu, boleh kayak gitu. Karena Allah melihat kita, Allah selalu membersamai kita. Makanya sholat itu harus dilaksanakan dengan ikhlas. Selanjutnya, dampak jika tidak menerapkan muraqabah. Apa boleh minta tolong ibu dibacakan Nak Fitri ketiga-tiga? Yang pertama, keraskan suaranya ya. Yang pertama, hidup hampa, merasa tidak puas meskipun memiliki segalanya. Yang kedua, ujian berat, yaitu menghadapi kesulitan tanpa kekuatan spiritual yang memadai. Yang ketiga, yaitu perlindungan menipis, yaitu kurang merasakan pertolongan dan perlindungan ilahi. Itu. Baik, terima kasih ya Nak Fitri. Jadi hidup hampa ini bagaimana? Jadi apabila anak ibu tidak menerapkan sifat muraqabah dalam kehidupan sehari-hari ini, anak ibu itu akan merasakan kehidupan yang hampa meskipun memiliki semuanya. Kayak misal Alisha nih punya mobil, punya rumah, punya emas banyak, amin. Tapi Alisha tuh merasa nggak diawasin sama Allah. Wah, kok aku cuma dapat segini ya? Jadi itu akan merasakan hampa. Jadi kehidupannya itu hampa karena tidak merasa diawasi Allah. Jadinya dia tidak bersyukur. Itu contohnya. Terus yang kedua, ujian berat. Nah, apabila seseorang itu tidak menerapkan muraqabah dalam kehidupannya sehari-hari, ia akan menghadapi kesulitan spiritual. Contohnya, dia tuh kayak merasa lemah saja gitu hatinya. Jadi kayak merasa gelisah hatinya. Kenapa? Karena Allah tidak mengawasinya. Dia tidak merasa ada yang membersamainya. Ini contohnya nih dalam ujian berat ini. Misalnya nih, dia lagi kuliah, terus lagi stresnya banget sama tugas kuliahnya. Terus revisian skripsinya gagal terus. Jadi dia stres banget. Kalau seandainya dia tidak merasa Allah mengawasinya, apakah dia bisa sampai wallahualam ya kita sebut bunuh diri? Bisa nggak? Bisa. Kalau seandainya dia tidak ada sifat muraqabah. Jadi seseorang yang tidak menanamkan sifat muraqabah dalam dirinya, ia akan menghadapi ujian yang berat, terutama spiritualnya.
muraqabah itu dalam dirinya, ia tidak akan merasakan itu yang namanya pertolongan dan perlindungan ilahi. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, jadi karena anak-anak ibu sudah paham, kita sampai pada kesimpulannya. Jadi muraqabah itu adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Karena di dunia wal akhirat, dari dunia untuk akhirat. Jadi apabila anak-anak ibu sudah menerapkan sifat muraqabah tadi, maka insya Allah anak-anak ibu akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Nah, jadi dengan anak-anak ibu merasa diawasi oleh Allah, anak-anak ibu akan menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, amanah, dan selalu bersemangat dalam amal soleh. Kalau anak ibu jujur nih, di dunia apakah anak-anak ibu akan mendapatkan privilege kayak teman yang banyak, ya kan? Kalau anak-anak ibu jujur, di akhirat apa? Di akhirat akan mendapatkan pahala. Terus untuk anak-anak ibu, apabila ingin menanamkan sifat muraqabah itu dalam diri sendiri, itu harus selalu merenungkan. Jadi renungkan dulu seberapa sering ini kita mengingat Allah dalam setiap tindakan kita. Kayak ini kita mau sekolah nih, dan buka pintu mau keluar, Allah melihat. Insya Allah selalu ditemani Allah kalau menanamkan sifat muraqabah. Terus selanjutnya evaluasi. Apakah setiap perbuatan kita telah sesuai dengan kehendak Allah? Jadi anak-anak ibu misalnya nih mau melakukan sesuatu, itu dipikir dulu apakah ini udah sesuai belum sama kehendak Allah, ya. Jadi jangan semisalnya mau mencuri, tapi ini udah sesuai belum ya sama kehendak Allah? Itu jelas tidak, ya. Terus yang terakhir ada perbaiki. Jadi anak-anak ibu jika ingin menerapkan sifat muraqabah dalam diri sendiri, itu harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi anak ibu apa sudah memahami materi tentang muraqabah ini? Jadi karena anak ibu sudah paham, ibu mau bertanya. Ibu mau bertanya yang pertama, apa yang dimaksud dengan muraqabah? Ayo, katanya udah paham. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Muraqabah adalah keadaan hati dan pikiran seorang muslim yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini nggak penyimak. Nah, kalau untuk dalilnya itu terdapat dalam Quran surat apa? Nah, silakan ini. Surat Al-Hadid ayat 4. Bentar, boleh cukupkan Anda Fitri. Allah Fitri. Nah, pertanyaan terakhir deh. Apa manfaat yang akan didapatkan jika anak-anak ibu menerapkan sifat muraqabah? Nah, silakan Fitri. Yang pertama itu menambah ketakwaan, yang kedua ketenangan hati, yang ketiga peningkatan ibadah. Beri tepuk tangan untuk Fitri dan untuk kita semua. Jadi insya Allah anak-anak ibu sudah paham kan dengan muraqabah ini? Jadi ibu mau minggu depan anak-anak ibu tuh